Nah, karena kan orang-orang luar kan nggak boleh asal sembarangan bikin tulis-tulisan nggak sesuai dengan kamus Indonesia ya kan bang kan? Oh gitu ya. Iya bang, cuma Kalau kemudian kita lihat eh, di dalam kitab saudara ada perubahan, itu gimana? perubahan. Iya. Pasti abang bilang lagi ini perubahan masalah teos lagi ya kan bang kan? Bukan, bukan. Oh bukan bang. Perubahannya yang Penambahan, gimana? Yang penambahannya itu penambahan kata yang tidak ada, yang semestinya tidak ada jadi ada. yang tidak ada menjadi ada. Itu contohnya Ya. gimana itu bang? Contoh di dalam Bang Handi bisa buka kamera atau Bunda Rahma? Bisa ya. Ya, Rahma aja. Alhamdulillah. Besarin Bunda Rahma. Markus 17 nomor 36. Markus 17:36. 17:36. Markus 17:36. Berapa Iya. guru dah? Nggak ada. Markus. Hah? Masa nggak ada? Serius itu? Markus 17:36. Nggak ada ya? Iya. 26 mungkin. Oh Lukas, nggak ada Lukas. Oh Lukas. Markus 17:36 ada. Tetapi Setahu saya Simon ada dan sih. kawan-kawan, itu ya. Iya. Markus 17:36 ada deh kayaknya. Ada TB, tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Itu ya? Kok Bunda Rahma bilang nggak ada? Ada. Kok bisa Bun? 17:36 ada. 17 Lukas 17:36 ada Gurunda. Kalau Markus? Yang dalam kurung ya. Iya. Ini Lukas. Lukas ya? Lukas 17. Ini ada Iya, saya iya. dapat. Oh. Coba Ki. Markus 17:36. Iya. Coba Mi. Coba Ki. Coba Dai, Bang Handi. Ya ada Markus 17. Ada. Ada kan ya? Markus cuma sampai 16 Bang Zuma. Iya, tapi di Kalau di buka aku ini tidak ada. tapi gua buka ada gitu gua. Iya. Oh, Gedein. kalau Lukas itu Lukas. penambahan satu data. Satu ayat di situ Ini apa? penambahan. Kalau Ini Lukas. apa? Ini. Apa itu? Markus 17:36. Loh kok ada ya? Ini Ambil Lukasnya coba. Lukasnya aja. Ini di Lukas saja Bang Handi. Ini penambahan juga itu Bang Handi. Iya. Lukasnya coba. Ini saya ambil Lukas. 17:36. Ini saya ambil Lukas, Deng. Bang. Iya. Bang Hadi. Sudah. Besari host. Tapi Lukas ini yang satu ditambahkan tuh nih. Ini ditambahkan ya. Ini nggak ada, ini kosong. Makanya dalam kurung ini. Coba ke atas Ditambahkan, lagi Mas. Bon. Coba ke atas lagi. Lagi. Ini paralel ya? Paralelnya Bung. Yang paralel supaya kita lihat. Oh, paralel. Iya. Paralel ya. Aslinya oke. 17:36. Siap. Oh, itu terdapat di Markus 1, Banyuma. Mana ya? Markus 1 nomor 1. Nah, coba lihat. Bun, besarin Bunda. Ya, ke atas lagi, ke atas. Atas. Di situ ada tafsir catatan. Klik tafsir catatan. Nah, itu. Klik Yerusalem.
Ada Jerusalem Itu tadi kubuka gak bisa, Daeng. di atas, di atas. Coba ke atas lagi. Ke atas lagi. Ada nggak Yerusalem? Di kolom biru itu ada nggak Yerusalem terkait? Yang biru, yang biru. Yerusalem ada? Ada, Itu ada. Yerusalem. Klik. Apa keterangannya? Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius 24:40. Gimana dong? Tidak asli katanya. Kalau tidak asli artinya apa? Palsu. Sulpa, sulpa. Ini yang Anda katakan firman Tuhan. Udah. Sari Gurunda, host. Itu Satu lagi, Bun. itunya Bang. Oh, ada lagi? Lukas tadi ya. Kita buka Lukas tadi. Yehezkiel 34:16, Bun. Yehezkiel 34. Iya. Paralel juga ya biar mudah cepat dipahami. Oke. Yehezkiel. Yehezkiel 34 nomor 16. Ini yang Islam, saudara-saudara kita yang Muslim perhatikan ya. Yehezkiel 34 nomor 16. Nah, baca Bun, terjemahan baru. Yang hilang akan kucari, yang terserat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, coba ke bawah. Lihat nomornya. Kulindungi, kata kulindungi. Ke bawah. Nah, kulindungi nomor berapa? Kulindungi itu dalam bahasa aslinya di situ samad. Coba 08 kulindungi. Nah, klik. 08045. Klik kulindungi, klik. Apa di situ, Bun? Samad artinya apa? Artinya apa? Samad artinya apa? Memusnahkan. Jadi kumusnahkan. Kenapa dilindungi? Tapi dimusnahkan artinya itu dilindungi atau dimusnahkan sih? Dilindungi atau dimusnahkan, Bunda Rahma? Dimusnahkan. Kenapa Pak Bom gantikan di situ dengan kata dilindungi? Karena Pak Bom mau gemuk. Kan di situ dikatakan yang gemuk akan kumusnahkan. Pak Bom gemuk karena dia tidak mau dimusnahkan, maka dia katakan dilindungi. Ya. Betul. Kan orang gemuk di situ dimusnahkan. Rata-rata pendeta kan gemuk, supaya tidak dimusnahkan maka diganti kata dimusnahkan kata samad, mereka terjemahkan menjadi dilindungi. Padahal itu kubinasakan. Karena kalau jujur Pak Bombong dimusnahkan. Ya. Ini sebenarnya data ini khusus dirubah supaya Pak Bombong selamat. Kan gemuk ya. Jadi harus dilindungi toh. Padahal bahasa aslinya samad. Samad artinya itu dimusnahkan. Ini Pak Bombong ya. Betisnya dong. Biar kelihatan semua. Mundurin jauh-jauh dikit. Nah, stop. Nah. Jadi arti yang sebenarnya di Yehezkiel itu, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan
Musnahkan. Lenyap ku musnahkan. Tapi karena Pak Bambang gemuk maka diganti menjadi ku Dilindungi. Iya kasihan. Betisnya itu dulu deh. Demi Pak Bom Bom dirubah ya. Kayak pelepas sagu. Ini juga Bunda Rama ini nemu di mana sih nih Bunda? Siapa yang ngasih? Ke Ben kak deh. Dimarah-marah keluarga anak. Yang gemuk dilindungi bedeng, padahal di situ dimusnahkan. Ternyata Bom Bom itu langsing orangnya ya. Ideal banget badannya Pak Bom Bom. Harusnya dimusnahkan orang-orang gemuk kayak Pak Bom Bom ini berdasarkan Yeskil 34:16. Nah, pertanyaan saya Saudara Solo. Ini gimana ini? Ini firman Tuhan yang mana yang betul ini? Dimusnahkan atau dilindungi? Nah, itu tadi Bang yang dilindungi itu yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi dibilangkan Bang. Ya. Itu tadi terjemahannya itu ke bahasa apa tadi itu Bang? Bahasa original. Bahasa, iya betul. Bahasa Yunani itu Bang. Ibrani, samad itu artinya dilenyapkan atau dihilangkan atau dimusnahkan. Bahasa Ibrani sama. Tunggu Bang ya, bentar Bang ya, bisa Bang. Oke. Tidak terima kalau bom mau dimusnahkan. Dia cari. Makanya dia rubah menjadi dilindungi. Ye, maunya dilindungi. Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Dek. Tadi ada fotonya orang keracunan ragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada datang nih ahli data semua datang nih. Gue diam dulu gantian. Cuman mau ngasih info juga di TB2 itu diganti jadi kata kuawasi itu. Gua dalam pengawasan. Aduh teman-teman khususnya muslim ya, saya menghimbau tengoklah ini kenyataan pahit. Ini kenyataan pahit. Kalau tidak diawasi bom makanannya bisa meletus, jadi diawasi tuh. Tengoklah teman-teman, tengoklah. Gimana ceritanya ini? Itu tadi tulisannya samatnya kayak mana itu tadi Bunda Rama? Somat. Penasarannya sama bom. Huruf Somat. Ya, huruf samek, kemudian mim, lalu kemudian dalet. Bisa ditunjukkan tadi teksnya tadi Bunda Rama. Alfi aja nih, Bunda. Ya, silakan Bunda. Dek. Biar Alfi aja Benar nih, nggak Alfi itu? dari Bible Hub aja nih. Bisa kok, bisa. Alfi izin buka kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeskiel 34:16 aja. Di dapur ada apa? Di dapur umum. Bocor, guru Tes. udah bocor. Ini Bang Solo, Ezekiel 34:16 ini kalau kita lihat di Hebrew-nya, di sini ada kata syamat. Nih dari kata asmit. Dia tuh bermakna I will destroy. Nanti kalau kita baca dari bawah nih, but the slick Bahasa and strong. Abrani ya, yang tadi Abrani. Ibrani kan? Ini asmit. Itu dia. Nih Yeskiel 34:16 kalau kita lihat juga di WLC-nya juga ada kata, kita nyari kata yang kuhancurkan kan? Dia dari kata asmit. Asmit itu artinya I will destroy. Jadi gini ya, penjelasan singkatnya tuh gini. Yeskiel 34:16 pada terjemahan LAI itu berbunyi
serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Sementara di Ibrani itu kan tertulis Asmit. Asmit itu artinya kuhancurkan, bukan kulindungi dari Bible Hub. Lalu itu data itu didukung kalau kita buka nih pada penerjemahan bahasa Inggrisnya. Misalnya Alfi pakai update KJV. Update KJV dia tuh menggunakan kalimat but I will destroy the fat and the strong. Tapi aku akan destroy, menghancurkan the fat, yang gemuk, and the strong, dan yang kuat. Gitu Bang Solo. Jadi di satu sisi terjemahan bahasa Indonesia mengatakan yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi oleh Tuhan. Satu lagi pada terjemahan bahasa Inggrisnya KJV itu mengatakan akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Nah, solusinya nih Bang Solo. Solusinya nih. Kalau Bang Solo misalnya nggak tahu ini yang benar yang mana, pertanyaan kami dari Muslim itu yang salah yang mana Bang Solo? Yang salah yang mana Bang Solo? Halo? Iya bang. Iya, yang salah yang mana Bang Solo? Itu yang di Ibrani pun Asmit. dimusnahkan. Iya. Destroy, hancurkan, musnahkan gitu. Yeskiel 34:16 ya. Ini TB1 ini penerjemahan 1974 ke 2024 itu 50 tahun ya teman-teman ya. Kalian membaca Coba, kitab coba salah Bang, terjemahan teks- selama 50 teks tahun Bang. originalnya bang. Apa? Teks Abang bisa original, baca, Bang. abang bisa baca teks original. Coba buka bang. Ini. Aku pakai interlinearnya aja nih. Bible Hub kan? Ini website kalian kan? Nih. Iya, ini website kalian kan? Ezekiel 34:16. Ku buka Hebrew-nya. Ya kan? Ibraninya. Pecah kata per kata nih. Atau kalau kita mau lihat dari Hebrew-nya, kalau abang pun mau baca juga silakan, kalau abang bisa. Yang ku tahu di sini ada kata Ashmit tuh, akar katanya Shamat. Kita tuh bisa mengkonfirmasinya dari interlinear menggunakan aplikasi. Ntar kalau kita buka di sini Ezekiel 34:16, ntar keluar tuh akar kata Ashmit itu dari kata Shamat. Tuh. Sin memres tuh. Gitu Bang. Jadi balik lagi Bang. Yang salah yang mana Bang? Atau ini deh Bang, simpelnya Alfi A2 aja nih. Yang atas terjemahan baru LAI, yang di bawah ILT 3 versi Yayasan Lentera Bangsa. Yayasan Lentera Bangsa menerjemahkan, namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Nah, ILT 3 membuat yang gemuk dan yang kuat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuh, yang salah yang mana terjemahannya? Yang di atas ini apa itu bang? LAI punya terjemahan baru. Terjemahan baru. Yang biasa abang baca di gereja lah. Abang baca terjemahan baru kan, bahkan udah diterbitkan nih di edisi ke duanya nih tahun 2023. Pada tahun 2023 LAI merubahnya lagi menjadi apa nih? Yeskiel 34 butir 16 nih. Mana kita cari bentar. 16 di sini nih. Ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Kuawasi. Berubah lagi kan? Halo Bang, jadi yang salah yang mana Bang? Yang salah ya malah bilang kalau bang kan itu kan semua tempatnya itu kan menurut bahasa Indonesia kita juga itu, bang. Silakan Bang Suma, Alfi kembalikan. Enggak. Coba bacakan saya dek, bantu saya baca Yeremia 5 nomor 28. Oh baik.
Yeremia 5:28. Iya. Orang gemuk dan gendut di samping itu mereka membiarkan berlaku kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim dan tidak membela hak orang miskin. Berarti orang gemuk ini memang selalu bermasalah di Bible ya? Aduh, Pak Bom Bom, buat masalah Pak Bom Bom ini. Pantas aja tadi kata Smith itu agar kata samad itu kemudian dihilangkan. Izin ya. Izin ya kita lihat perbandingan terjemahannya, izin ya Alfi. Host besarin dulu. Oh, ini Alfi besarkan bahasa aja nih. Hebrew-nya. Alfi besarkan ya. Besarin dulu. Bentar ya. Kita lihat ya perbandingannya ya. Ini Hebrew Balas si ya. Pak Bom Bom. 34:16 nih. Yang hilang akan kucari, yang terhalau akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang lemah akan kukuatkan. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Kubinasakan di sini ya. Pak Bom Bom Yang gemuk. dibinasakan. Makanya tadi Yeremia Kenapa? 5:28. Sekarang. Iya, ini sekarang yang terjadi nih, yang mereka pakai sekarang. Yang sakit dan akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Karena rata-rata Saya dilindungi. pendetanya gemuk. Dilindungi sini, padahal originalnya ya, bahasa Hebrew-nya ini dibinasakan. Bang Karena siapa? Karena Pak Bombo ini yang antara lain mungkin yang ikut bikin ya. Bang Solo di situ harus berpikir. Bang Solo di situ harus berpikir, Bang. Kitab Abang tuh dari tahun 74 ke 2024 kan udah 50 tahun, Bang, setengah abad. Kalian tuh tergocek sama terjemahan LAI loh, Bang. itu kalian dikibulin terjemahan jatuhnya, Bang. Gimana tuh? 50 tahun loh. Lama itu. Itu kalau cicir rumah udah dapat 2 itu. KPR BTN ya. Iya. Ya kan? Lanjut balik Bang Suma. Silakan. Tunggu dulu, baca dulu ulangan 32:15. Oh, ulangan 32:15. Iya. Bacakan aja ya. Iya. Ulangan 32:15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menenang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Elohim yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Yang lucu sebenarnya bukan gendut dan gemuk itu bukan dan tambun. Yang lucu itu adalah menjadi gemuk dan menendang ke belakang. Ya, cara Pak Bombo menendang ke belakang akan terguling dia. Aduh, parah ini dalil. Pantas saja yang gemuk dilindungi. Ternyata ada parah banyak kasusnya si gendut di dalam Bible ini. Aduh. Allahu Akbar. Maafkan saya Pak Bom Bom. Makanya diet Pak Bom Bom. Makan kacang 2 kelinci, isinya dibuang, kulitnya yang dimakan. Ya, gimana enggak gemuk? Pak Bom Bom Dika. Jadi kalau ada sebuah agama kitabnya bermasalah, agama itu bermasalah. Agama bermasalah, masih diimani, waduh, sian itu. Sedangkan Dinda Alfi dilanjut dulu. Saya mau masak air dulu biar diet nggak gemuk. Tapi Silakan. sebenarnya udah lama nih nggak dengar Bang Jibril ngomong nih. Mana tahu Bang Jibril ada yang ingin disampaikannya. Bang Jibril? Enggak, yang tadi belum lagi siap ku jawab loh, Bang. Oh, abang masih mau jawab juga yang salah yang mana? Dilanjut. Iya, nah, kan aku belum abang tanya sama aku, masih orang abang yang ngomong kan. Nanti aku potong salah, ya kan? Naam. Gimana? Yang salah yang mana tadi? Yeskiel 34:16 itu. Jadi itu Bang, mengapa Alkitab terjemahan
terjemahan baru perlu direvisi. Ini Bang dikarenakan pada saat Alkitab pada akhir tahun 1950-an banyak kosakata yang masih asing dan sulit untuk diterjemahkan, Pak. Sehingga sulit dipahami oleh penuturnya. Pada dasawarsa setelah proses penelitian dilakukan, Dasawarsa. dasawarsa maklumnya agak bentaranya ya kan. Coba ulang ikut Bang. Dasawarsa. Dasawarsa Iya. Lanjut. ya. izin Bunda Rama ya. Lucu Itu juga semua, di Bang. hotel. Kita sampai mana tadi aku ngomong? Oh, abang yang ngomong, abang yang bingung. Cemana bang? Enggak, abang bilang dari dasawarsa itu dia karena belum ada cukup dictionary-nya atau vokabularinya. Makanya ayatnya berkembang. Disambung, Bang. Jadi Alkitab ini makanya sering direvisi dia karena kosakatanya masih asing, Bang, sulit untuk diterjemahkan sama-sama masyarakat Indonesia yang sekarang kan, Bang. Jadi diperbaikilah oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI ya kan, Bang, kan? Ibarat contohnya itu, Bang, kayak kalau zaman sekarang kan, Bang, gerombolan itu kan, Bang, kayak ibarat kosakata buruk itu, Bang. Tapi kalau originalnya yang berubah gimana, Bang? Kalau originalnya Pulang Bang Jip. originalnya mana berubah, Bang? Ada pun nggak original, Bang. Kenapa? Ya, bukan maksudnya yang dari kodeks tertuanya aja nggak berubah-berubah gimana? Dari originalnya itu nggak bakalan berubah, Bang, karena itu kan original, nggak asli. Gimana, Bang? Kalau original kan nggak mungkin berubah, Bang. Mana pun udah original, udah asli. Ini bukan original yang tertuanya itu ditambah-tambah, Bang. Bukan, Bang, yang berubah-berubah itu, Bang, yang kayak ibaratnya kayak itulah aku bilangin tadi, Bang. Peraturan di luar negeri sama peraturan di Indonesia ini beda, Bang. Apalagi bagian bahasa negara kita kan. Nggak mungkin nanti diartikan sama orang sana. Nah ini, kalau saya tunjukin dari originalnya aja udah dirubah gimana, Bang? Lebih besarin wajib ya. Originalnya dirubah, Bang. Iya, ditambahin. Kalau original dirubah, Bang, berarti itu bukan original, Bang. Abang ngerti nggak? Oke. Kalau saya tunjukin ini apa namanya kalau bukan original ditambah ya? Kalau abang buka Markus 1:1, Bang. Tunjukkan aja, Bang, biar bisa lihat. Nih kalau saya buka inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak. Iya sebentar. Abang kan nggak tahu isinya kan? Saya tunjukin nih, anak Allah, ya kan? Nah begitu kita ke Kodeks Sinaiticus nih, Sinaiticus yang tertua. Nah di sini dibilang the beginning of the gospel of Jesus Christ, awal dari Injil dari Yesus Kristus. Kenapa? Itu bahasa Inggris itu. Sabar dulu Bang, sabar dulu. The translationsnya dibilang the beginning of the gospel of Jesus Christ. Di sini nggak ada anak Allah ya, karena di sini ada anak Allah. Di sini kan mestinya God Son. Ya tapi itu kan karena jadi tunggu dulu sebentar, Bang. Sebentar. Nah tapi tiba-tiba di sini, Bang. Nah abang lihat nggak nih ditambah anak Tuhan? Kelihatan nggak nih? Iya, itu huruf upsilon, theta upsilon. Itu tuh singkatan dari huio theo. Huio itu anak, theos itu God. Ini originalnya ditambah nggak? Bukan ya? Son of God. Itu ditambah itu. Itu originalnya itu, Bang, kan? Anak Tuhan. Ini ditambah di sini, Bang. Tapi diselipin itu.
Itu Anak Tuhan kelihatan ya? Bang, kan? Iya, ya kelihatan ya. anak Tuhannya diselipin Berarti tuh. itu originalnya kayak gitu kan Bang? Ini salinan tertuanya bang, nggak originalnya nggak ada. Nah itu originalnya, yang artinya anak Tuhan. Di Alkitab apa ditulis tadi Bang? Sinaiticus, Anak Tuhan juga. Sinaiticus bang. Di Alkitab tadi Bang, bahasa Indonesia. Iya. Yang mana abang mau nanya yang mana? Anak Allah dibikin kan? Iya di Markus 1:1 anak Allah. Iya, anak Allah berarti sama kan Bang? Karena nggak mungkin. Bukan, tapi abang kelihatan nggak tadi kelihatan anak Tuhannya diselipin di situ? Kenapa Bang? Anak Tuhannya diselipin di situ, abang lihat nggak tulisannya? Lihat Bang. Oh, oke. Itu berarti bukan diubah dia Bang kan? Jadi apa namanya kalau bukan Nggak ditambahin? diubah, memang originalnya udah kayak gitu Bang ya, kayak gitu dia Bang. Oh, ini bukan original. Ini salinan. Ini salinan tertua bang. Salinan tertua ini. Originalnya lah Bang, kasih tunjuk. Kalau salinannya berarti namanya pun salinan Bang. Iya, ini Salah salinan. tangan. Ini salinan tertua. Dulu Bang nggak ada fotokopi Bang, jadi disalin pakai tangan semua. Iya, salinan. Iya, ini salinan tertua, bukan original. Karena ini 400 tahun setelah kejadian bang. Kalau salinan Bang wajar bisa kayak gitu ya kan. Namanya pun dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada apa, jadi wajar Iya, lah. nggak ada. Tapi lebih lengkap surat Firaun tuh bang. Surat Firaun tuh 15 abad atau 18 abad sebelum Yesus tuh. Masih ada. Keren. Wajar lah kalau Firaun Bang, mau kayak mana pun lebih unggulnya Firaun dari kita semua. Kalau zaman iya. dulu. Betul Ya kan juga. Bang kan? Ya kan? Tapi abang masih pakai nama kata Allah dalam ajaran abang? Enggak. Ajaran abang pribadi. Masih Bang, maksudku Bang jangan langsung lompat ke situ loh Bang. Oh, oke. Masih mau bahas ayat tambahan? Iya, ayat tambahan tadi. Jadi Oh, paham oke. Bang bahwasanya itu salinan. Kalau salinan ya Bang. Pelan-pelan aja. Nggak, jadi menurut abang itu nggak ditambah ya? Ya ditambahin lah Bang, karena namanya pun salinan tertua, salinan. Oh, ditambahin. Oke, siap. Iya Bang, jadi namanya pun salinan ya kan Bang kan. Hmm. Nah, jadi itu memang ditambahin itu Bang salinan. Kalau originalnya nggak ada ditambahin Bang. Mm-mm. Nah, berarti pas disalin kemarin kita bisa berpikir sendiri, tertinggal hurufnya, makanya diterinterpretasi. Tapi kalau ada ayat yang berubah-berubah sampai 18 kali ini gimana nih? Ayat yang berubah-berubah sampai 18 kali itu di mananya Bang? Di original teksnya atau di apanya? Itu di original teksnya sih kita lihat nggak ada. Nggak ada Bang ya. Mm-mm. Nah, berarti Tapi yang di berubah-berubah tahun 200 Tertullian nambah, habis itu 250 Sirpirian Carnage nambah, tahun 350 Antanasius nambah, habis itu 395 Aurelius Agustin nambah, habis itu 415 setelah konsil Carnage ditambah. Itu nih ayat yang berubah-berubah 18 kali ini gimana nih? Itu ayat yang di mana aja itu berubah-ubah Bang? Saya tunjukin aja ya. Ini kalau saya buka 1 Yohanes 5:7. Ini saya buka ya. 1 Yohanes 5:7. Di yang Sinaiticus tadi. Di sini dibilang for they testify are 3, yang bersaksi adalah 3. Ya. Habis itu di abad 16 tiba-tiba yang bersaksi adalah 3, yang merekam di surga Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah 1. Ini 16 abad selisihnya. Tapi begitu kita pelajarin, ini ada namanya Bapak Gereja, namanya David W. Daniels, dia yang punya buku ini. Dia bilang tahun 200 Tertullian menulis, mungkin Tertullian kemasukan Roh Kudus kali, maka dia nulis which 3 are 1, 3 adalah 1, bukan nggak ada saksian. Habis itu tahun 250 Sirpirian Carnage menulis lagi, mungkin Roh Kudusnya naik, habis itu turun lagi dan nambahin, dan lagi Bapa, Anak, dan Hantu Suci. Habis itu 350 nih Athanasius,
39 dia 398 Aurelius Augustin. Habis itu 415 setelah Council of Carthage dipakai debat. Habis itu tahun 450 ke 530 ada 3 versi ayat ini. Habis itu terus nih sampai berapa nih? Sampai 1500. Ini kalau kita hitung variannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan kalau kita lihat originalnya, ini originalnya juga berubah bang. Ini 1 John 57 ya. Ini originalnya ini. Habis itu tiba-tiba ada yang originalnya sepanjang ini. Habis itu pendek lagi. Habis itu panjang lagi. Ini original teksnya loh berubah-berubah dari panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Itu gimana tuh bang? Yang mana tuh yang suci itu ayatnya? Coba tengok originalnya bang, yang di atasnya tadi. Paling atas bang. Yohanes 5 ayat 7 yang bilang tadi kan. Yes, trans. Itu bang yang di apa itu, yang bahasa Yunani itu coba bang salin bang. Yang mana? Ini? Yang pertama iya. Translate. Iya translate coba bang. Karena ada 3 orang saksi. Wah, orang saksinya. Karena ada 3 orang Saksi. saksi. Coba ke bawah bang. Ini kalau diterusin saksinya itu bapak, berarti bapak orang gitu. Karena ini saksinya 3 orang. Karena 3 orang saksi itu yang dimaksud itu bang Tritunggal bang, biar lebih memahami dia. Yaitu Oh, berarti orang ini bapak, Firman, Hantu Suci ini Holy Ghost ini orang. ya itu kan kalau kita di bahasa kamus Indonesia kan bang, jadi tiga orang deh, 3 pribadi bang. 3 orang ini bang, bukan 3 pribadi, 3 orang. 3 orang yang berarti kan 3 pribadi bang. Berarti ini orang. Iya 3 pribadi. Oh, bapak, anaknya sama Holy Ghost gitu, 3 gitu, 3 orang. Jadi segerombolan Tuhan lah ya. Iya, dan menjadi satu. Oke, siap. Oke, boy band kita nih. Terus? Jadi yang paling bawahnya bang, bahasa Yunani yang paling bawah. Yang mana nih? Sampai berapa kali tuh? Yang ini? Paling bawah. Varian ini udah bahasa lain. Ini udah bahasa Latin. Ini Textus Receptus abad 16. Latin. Ini Textus Receptus abad 19, bahasa Latin. Itu bang sebenarnya bukan originalnya bang, itu teks juga itu kan bang, kan itu salinan itu bang. Iya, semuanya salinan bang. Semuanya salinan. Ini juga salinan kan. Iya, karena punya kayak manapun originalnya pun kalau abang bilang berubah-berubah itu nggak bisa kita tunjukkan datanya bahwasanya originalnya berubah-berubah. Iya, karena salinan semua, kita nggak tahu yang mana yang original. Iya, jadi itu kan di bahasa Yunani bang, ada peraturannya di luar negara kita juga lagi bang, kan jadi kita nggak paham kita apa. Ya, betul. Kita lah. Gimana? Enggak, tapi dari yang tadi yang Bapak Gereja David W. Daniels itu bilang ini ayat berubah 18 kali dari tahun 250 ke 250, 350, 398, 415. Jadi menurut Abang ini kitab ini ayat yang sucinya itu yang mana, Bang? Nah, original teksnya dia bang. Yang mana? Yang saksinya adalah 3? Iya betul bang. Jadi nggak ada Bapa, nggak ada di surga, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Anak. Itu maknanya, itu diperpanjang supaya mengerti, biar nggak orang bingung saksinya 3 ini siapa aja ini, apa maksudnya saksi ini. Jadi diperpanjang. Bukannya firman Tuhan nggak boleh ditambah-tambahin, Bang? Hah? Bukannya firman Tuhan nggak boleh ditambah-tambahin? Itu bukan ditambahin bang, itu dimengertikan lagi. Oh, itu nggak ditambahin ya? Jadi yang awalnya saksinya adalah 3, habis itu jadi bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan 3-3-nya adalah 1, itu nggak nambahin ya? Enggak bang, itu kalau misalnya ditambahin ibarat katanya kayak gini bang. Gimana tuh? Misalnya kayak gini, kalau bahasa Indonesia kita bang, karena kita bahasa Indonesia kan sama-sama negara Indonesia bang. Abang Jibril sedang tidur.
Sedangkan orang ada yang nambahin, Abang Jibril sedang tidur sambil nyuci piring. Nah itu ditambahin dia bang. Iya juga ya. Iya. Tapi saksi 3 ini nggak ada di sorga dan nggak ada bertiga, nggak ada karena tiga kalau- suci itu kalau sama aja kita- nggak saksinya bertiga ini ditambahin jelas, yang satu lagi nyuci, yang satu lagi ini di surga? Enggak, itu sama Nggak. bang. Yang ku bilangkan Sama. tadi itu bang, yang ku bilangkan tadi itu bang, Abang Jibril sedang tidur. Itulah kata-katanya yang originalnya kan bang kan? Iya. Ah, Nih abang stand up komedi jam 1:30 siang setelah enggak, biar tahan ya bang. Lagian benar-benar betul bang. Udah dari jam 12 aku bang baca-baca apa. Aku pun juga namanya pun ke atau malah aku bilang Alkitab awak ya kan. Teman hidup awak, ya awak pun harus awak dalami juga ya kan. Jadi harus dong. ya harus awak dalami juga bang, karena mau kayak mana pun itu memang udah kewajiban. Ya kan? Nah, jadi itu bang, yang kayak tadi abang bilang itu, yang ditambah-tambahin itu bang, yang kayak tadi yang aku bilang. Kalau yang tadi itu bukan ditambahin bang, itu diperjelas lagi bang lebih. Oh, jadi nggak ditambahin tapi diperjelas gitu ya? Iya, Karena Bang. narasinya beda bang. Kalau yang saya baca ya bang, narasinya Enggak berbeda beda, bang. Enggak beda bang, yang narasinya Enggak nih, berbeda oke. kayak Nih. narasi berbeda itu. Ini saya tunjukin aja nih bang. Saya tunjukin aja nih. Iya bang. Bisa. Ini yang abad 4 ya. Di sini ceritanya narasinya berbeda bang, karena kalau saya baca nih, yang bersaksi adalah 3. Habis itu ayat 8-nya roh, yang bersaksi itu roh, air, dan darah, dan 3-tiganya adalah satu yang menjadikan saksi, yaitu satu orang. Testimony of a man. Jadi manusia ini satu itu dari darah, air, dan roh. Jadi itu diterima sebagai kesaksian sebagai satu manusia. Iya betul bang. Nah, tiba-tiba di sini bang, nomor 7-nya aja yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan hantu suci, 3-tiganya adalah satu. Habis itu ke-8-nya, tunggu bentar. Nah ini 7. Holy Ghost tuh hantu suci ya. Habis itu dan ada lagi 3 yang bersaksi di bumi, roh, air, dan darah, dan 3-tiganya setuju dengan satu. Dan jika kita menerima kesaksian dari manusia, udah nggak nyambung bang, beda narasinya. Yang satu di sini narasinya 3 itu manusia itu roh, air, dan darah, dan itu dihitung sebagai satu kesaksian. Nah tiba-tiba ini 7-nya di surga, yang 8-nya di bumi, yang 9-nya kesaksian manusia. Beda bang narasinya. Yang 9-nya kesaksian di bumi. Yang 9, yang 3-tiganya itu dijadiin sebagai kesaksian satu manusia. Kesaksian satu manusia kan bang. Iya. Nah, jadi ini nggak nyambung sama yang 7-8 kalau ini ditambah-tambah. Enggak lah bang. Lebih nyambung ini bener, tapi nggak ada Tritunggal di sini, betul. Kalau di sini nggak ada Tritunggalnya. Kalau di sini tiba-tiba ada Tritunggal, tapi ayat 9-nya jadi korban. Jadi yang salah yang mana tuh bang? Nah kita nggak tahu tuh. Yang punya kitab yang tahu ya nggak, Bang Solo yang tahu ya. Yang salah itu coba kita tengok teks yang paling terakhir. Enggak, coba kita tengok teks yang paling terakhir bang. Yang Kan ada perubahan dia. Yang 9 kan masih ada 10 bang. Oh. Iya, Dan dia percaya anak Tuhan menjadi saksi sebagai dirinya sendiri, dan dia percaya Tuhan. Waduh, ini saya baca ininya aja deh, bahasa Indonesianya aja deh, jadi nggak salah-salah. Kan masih ada nomor 10 ya. Bukan itu mentoknya dia kan bang. Enggak mentoknya nggak di situ. Tapi konteksnya paham kan abang? Beda, jadi beda. Paham. Enggak beda dia bang. Barang siapa percaya kepada anak Theos, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Theos, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan oleh Theos tentang anaknya. Itu kan jadi kesaksian satu manusia kan? Enggak beda. Yang bedakan abang. Hah? Jadi Yang membedakan abang. jadi oke, coba abang samain.
Nggak beda dia bang, karena kesaksiannya tetap satu dia bang, 3 menjadi 1 itu artinya bang. Yang bedakan cuma abang tambahin teos ya tadi. Bukan. Maksud saya yang 10-nya ini udah nggak ada kaitan sama yang 789 tadi, Bang. Nggak, tapi Abang paham nggak sih yang saya tunjukin tadi? Paham. 1 Yohanes 5:7 itu konteksnya, pemahaman konteks jadi ceritanya tuh udah beda, Bang. Karena yang di original teksnya itu menceritakan kalau kita sebagai manusia itu dari roh, air, dan darah, dan itu diterima sebagai satu kesaksian. Iya. Nah, tiba-tiba di abad 16 dan seterusnya, itu tiba-tiba yang 7 jadi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Hantu Suci, tiga-tiganya adalah satu. Ayat 8-nya ditambah kesaksian di bumi itu roh, air, dan darah, tiga-tiganya adalah satu. Dan 9-nya baru, itu kesaksian satu manusia. Lah, apa urusannya sama yang di surga? Tadi ngapain ceritain surga kalau mau ceritain roh sama darah sama air di bumi? Jadi saksi, satu orang. Tapi kejadian Hah? di kejadian ada itu bang. Di kejadian maksudnya? Itu bang semua Kan makna. dia nggak stand up lagi nih. Apa? Mau pakai kejadian 1 untuk dukung Tritung bang. Yakin abang bang? Iya, aduh, udah jangan deh. Udah. Aku punya antitesisnya loh bang. Udah. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Oh, ada firman. Roh Elohim melayang-layang di atas air. Oh, Roh Kudus gitu kan. Pada mulanya Air Roh Kudus itu dia bang. Jangan ketawa. masa di sana dibilang roh bang? Beruah dibilang roh bang Jip. Memang udah itu yang dibikin kan bang, kayak mana lagi kita Abang bilang. tadi aku tunjukin, abang tuh udah 50 tahun dikibulin terjemahan LAI, masih juga percaya terjemahan bahasa Indonesia. Coba lihat langsung ke Saveria tuh. Orang Wajib Yahudi percaya menerjemahkan lah, Bang. Wiruah itu jadi apa? Wajib percaya lah bang aku sama terjemahan bahasa Indonesia. Namanya Oh, Saudara jadi Indonesia. pembuktian tadi mengenai kesilapan penerjemahan itu abang percayakan juga tuh. Oh, dia benar. Silakan terjemahan mana dia bang? Oh, Yeskiel 34:16 tadi loh. Oh yang dikasih tunjuk bang Jibril itu. Bukan yang 34:16 tadi. Ezekiel Kata yang Syampat tadi. yang gendut itu loh. Yang gendutnya yang kuat. Nah itu yang kayak aku bilang tadi bang, perubahan Gak ada bang. Sejak kapan bang? Itu perubahan menggunakan jurus atraksi yang membuat tuh. Yang dimaksud dengan penghancuran dan perlindungan itu adalah 2 kosakata yang kontradiksi itu, berlawanan dia, beda sifat. kalau di bahasa Indonesia dia artinya bagus atau buruk bang? Ini bukan soal maksudnya bagus atau buruk bang, udah berkesesuaian belum? Soalnya kitab abang kan dicetak full subtitle kan, full terjemahan nih. Makanya aku dari tadi tuh nanya yang salah yang mana gitu. Kalau aku nanya yang benar yang mana, loh kami semua muslim udah jumpa kebenaran juga. Ngapain kami nanya yang benar yang mana kan? Kayaknya salah yang mana tuh? Kami muslim nanya yang benar yang mana? Ngapain coba kami udah jumpa kebenaran kan? Yang bentuknya dia bang. Nggak bisa bang, kalau abang bawakan kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sebagai data dukungan Karena itu kan tergantung ketertunggalan. Enggak, tadi kan ada dibilang bang, lihat air yang tadi yang bang baca kejadian tadi. Itu angin dari Tuhan bang, wind from God. Ya udah, orang itu kan sama aja ujungnya. Mana ada Sama. angin sama roh? Oh Enggak, disamakan, berarti kentut itu roh juga. Di kami sama bang. Oh berarti kentut itu roh juga. Itu angin juga soalnya. Ya karena di kejadian ada tertulis, nggak bisa kami pungkiri itu bang. Nggak mungkin kami pungkiri kan bang. Kalau kami pungkiri berarti kan nggak percaya sama agama kami bang. Ya kan bang. So bang Jip, aku kalau bahas ke beliau ini soal dafar dan amar Elohim nanti nggak sampai apa itu Epen dan Logos nanti. Enggak, tapi gini. Bang Jip, maaf. Kan abang bilang tertulis bang. Bang Solo. Iya bang. Kan abang bilang tertulis ya. Apanya bang?
Kan abang bilang ya karena tertulis, jadi abang mesti imanin. Betul nggak? Kitab Genesis ini punya siapa, bang? Itu bahasa Kejadian. Dia nggak tahu Genesis itu. Kitab Kejadian ini punya siapa? yang punya kami bilang juga itu Bang. Ini punya orang Yahudi kan? Ini kitab Yahudi kan? Oh iya, kan Alkitab itu kan Bang. Bukan Alkitab, ini Torah. Tapi kejadian. Kenapa? Tapi kejadian abang bilang itu kejadian 1. Iya, kitab Kejadian ini punya orang Yahudi, bang, namanya Torah. Nah, Sefaria ini dalam bahasa Hebrew artinya library. Ini bahasa mereka nih. Dan di sini ditulis, ini kitab Kejadian orang Yahudi ya. Di sini diceritakan di saat Tuhan mulai menciptakan surga dan bumi, bumi unformed and void dibuat dengan kegelapan menjadi alas yang dalam, dan angin dari Tuhan menyapu di atas air. Ini menurut keyahudian, bang. Jadi wind, angin from God, angin dari Tuhan sweeping, menyapu over the water, di atas air. Bukan melayang-layang, bang. Jadi angin dari Tuhan menyapu di atas air. Bukan Tuhan nih melayang-layang di atas air. Berarti Bang, pengertian di bahasa Inggris sana Bang itu Ini dari original teks, bang. Ini otoritatif. Ini kitab yang nerima nih yang ini. kayak gini aja Bang. Itu kita pemahaman bahasa itu Bang, kita nggak bisa kita pungkiri itu Bang. Karena pemahaman bahasa negara-negara orang lain cukup orang itu aja yang tahu. Nah, bukan gini, bang. Maksudnya orang Yahudi yang punya kitab itu menceritakan bahwa itu angin dari Tuhan yang menyapu di atas air. Sementara tiba-tiba kekristenan bilang, oh enggak, ini kitab kami juga, kami jadikan perjanjian lama dan Tuhan melayang-layang di atas air. Menurut abang yang mana yang paling tepat? Ya paling tepat ya di bahasa Indonesia aku lah Bang. Karena aku negara Ya enggak Indonesia. dong, yang paling tepat penafsiran yang punya kitab dong, kan itu bahasa mereka, bang. Itu bahasa mereka, karena biarpun itu bahasa mereka, tapi aku nggak ngerti Bang. Nah bukan, iya makanya kita belajar. Saya juga kan saya kan nggak oe tiba-tiba langsung paham, bang. Saya juga belajar. Iya. Nah maksud saya dari kitab Yahudi yang satu, yang ini mereka dengan bahasa mereka, dengan mother tongue mereka, dengan lidah orang tua mereka mengartikan ayat ini, angin dari Tuhan itu menyapu di atas air. Nah tiba-tiba kekristenan mengambil kitab ini, dibilang oh enggak, Tuhan melayang-layang di atas air. Nah kalau saya percaya A1. Maksudnya ini kitab dia yang tahu bahasanya. Ya kalau saya mau memahami ayat ini ya saya dengar dia, gitu loh. Bukan yang ada agendanya. Nah, tapi pemikirannya berbeda dia Bang. Pemikiran dia udah posisi di B, pemikiran abang masih di posisi B. Itu bedanya Bang. Gimana? Nih di stand up lagi. Gimana kok pemikiran saya? Saya nggak ngomongin pemikiran saya, bangku. Enggak, ibarat katanya dia Bang gitu. Ya, kayak ibarat kita lah, bahasa-bahasa kita ini semua. Kalau di misalnya kayak Udah abang udah capek, bang. Abang pusing, abang muter-muter, nanti jadi saya ikut pusing, bang. Lebih bagus kita ngomongin ini aja. Abang besok beli cabai kira-kira di pasar berapaan ya, bang? Aku nggak beli cabai pula, aku Cabai. Nggak nih, abang capek, logika abang udah mulai ini. Lebih bagus abang pikirkan lah apa yang kita coba sampaikan di itu sini. nggak bisa kita pungkiri Bang gitu. Itu kayak kalau menyapu di laut dibilang. Kalau di Indonesia kan nanti orang salah berpikir dia Bang. Enggak dong, angin dari Tuhan menyapu di atas air. Iya, itu bahasa Inggris kan Bang? Itu bahasa Inggris kan Bang? Itu itu translation dari original teksnya. Translate dari bahasa Inggris. Kalau orang Inggris itu
memaknai melayang-layang sama kayak kita juga. Enggak, kalau melayang-layang itu artinya hovering, Bang. Bukan sweeping. Sweeping itu menyapu. I speak English for a living, for F's sake. Saya paham artinya sweeping sama hovering. Kalau abang lah dulu secara logika, karena Indonesia ini kebanyakan pakai logika dia bang. Jadi menyapu kayak mana lah itu? Kayak mana itu kita pikirkan menyapu di atas air? Angin menyapu, Bang. Jadi kalau abang tiup udara di atas air, itu nanti angin atau angin dari mulut abang tuh menyapu daratan airnya itu loh, atasan airnya, surface airnya. Berarti melayang di atas air dia bang kan? Enggak dong. Lah, kenapa? Kan saya barusan bilang, abang kalau niup angin di atas air, apakah abang melayang-layang di atas air? Kok melayang? Udaranya nggak jadi melayang bang. Karena meniup abang bilang, nggak mungkin Logika nanti. dasar. Logika dasarnya gini, Bang Solo, pernah lihat ini nggak helikopter di atas sungai nggak? Gitu kan baling-balingnya muter tuh. Iya. Itu tuh angin yang sampai ke permukaan air itu menyapu tuh bang. Iya. Makanya terjadi gelombang kecil. Bisa Begitu analogi lebih kurang ya. Berarti bisa juga kita bilang anginnya itu melayang-layang di atas darat kan? Angin ya bukan Tuhan ya, Bang. Bukan Tuhan ya bang. Angin ya, Bang, bukan Tuhan. Melayang. Gua tadi ngantuk ini anak. Bro, lu mau nggak sih Tuhan lu melayang-layang, bro? Saya kasih lu pilihan, dengerin dulu, saya baru ngomong. Pilih mana? Angin yang melayang-layang atau Tuhanmu yang melayang-layang? Pilih mana? Kok makin lari lagi pertanyaan abang. Ini melayang-layang, Tuhan yang melayang-layang. Abang pertanyaan abang kayak pertanyaan menghina. Lo kok menghina? Iya, abang milih. Tuhanmu kan roh. Terjemahnya itu roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu pertanyaannya. Yang melayang-layang di situ angin atau Tuhan? Ya rohnya melayang-layang di atas air bang. Rohnya. Ya. Roh siapa? Roh Tuhan, roh Allah. Ya Tuhanmu roh kan? Iya, karena Ya udah berarti Tuhanmu melayang-layang. Ya sudah selesai, lanjut. roh Bapa ada dia. Kecuali kami yakini roh Bapa itu nggak ada, baru bisa kalian komplain. Bang Zuma ada sembe Bang Zuma. Karena kami yakinin itu tiga bang. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iya, Yang mana di antara ketiganya? itu agama-agama pagan itu memang seperti itu. Iya. Intinya mau Bro, kemana? di antara ketiganya itu yang melayang-layang yang mana? Allah Roh Kudus bang. Buset dah. Bang Jibril. Mana ya bang? Tadi kan roh itu, roh Allah dibilang. Berarti Allah Roh Kudus. Enggak, yang Tuhan yang bertiga itu selalu pagan. Kalau dari Hindu itu Brahmana, Wisnu, Shiva. Habis itu kalau dari Ancient Persian itu Azura, Mazda, Mitra, Anatia. Habis itu kalau dari Egypt itu Osiris, Horus, Isis. Emang Tuhannya selalu gerombolan, dia bertiga nggak pernah solo karir. Gak maha berdiri sendiri ya. Itu dia. Nggak, tapi Bang Solo mengimani Tuhan Abang itu maha besar nggak sih? Maha besar bang. Maha besar. Abang Makanya dia bisa membuat segala sesuatu yang diinginkannya bang. mantap. Abang tak paham kan arti definisi maha besar itu apa? Iya, maha besar itu bisa menjadikan apa yang diinginkan. Enggak Maha dong. besar itu bisa membuat apa yang dimau. Enggak dong. Secara kata Bang, secara linguistik, maha besar. Maha itu artinya kekal atau terikat. Besar itu besar. Jadi maha besar itu dia kekal atau terikat dengan kebesarannya. Jadi dia nggak pernah sedetik pun kecil, Bang. Maha besar. Jadi dia nggak pernah sedetik pun kecil. Sama dengan maha suci. Dia terikat dan kekal dengan kesuciannya. Nggak pernah sedetik pun dia kotor. Maha pencipta. Maha itu terikat, kekal. Kekal dia menjadi pencipta. Dia nggak pernah jadi ciptaannya. Ya, Nah, jadi balik lagi ke tadi. Jadi Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu Roh Putra, Tuhan. Allah Bapa bang. Allah Putra. Tuhan.
Tuhan Tritunggal. Nah, kata abang maha besar tadi Tuhan abang. Kok abang nabrak? Dia bisa menciptakan firman-Nya menjadi daging. Kan sungguh kuasa dia bang, sungguh maha besar dia. Dia Nah, bisa menciptakan tapi- firman dia menjadi Tapi jadi daging. kecil. Itu salah satu maha besar itu bang. Hilang dong Firman. kemahaannya kalau dia memang Kata-kata jadi bisa kecil. menjadi manusia bang. Iya, jadi hilang dong kemahaannya begitu dia kecil. Enggak. Dengar bang, Allah Bapa ini maha besar, maha kuasa, maha La apa segala haula wala hal. quwata illa billah. Abang tahu nggak sih? Nih abang bilang Allah. Ya abang tuh nggak pernah nggak ada tuh nggak di original teks abang pakai Allah. Allah Bapa bang ada, dan kitab ada Allah Bapa. Iya di original teksnya nggak ada. Ya itu kan bahasa Yunani tuh bang. Orang Yunani mah nggak mungkin. Aku ini bang bukan orang Yunani. Oke, Theos itu artinya Tuhan atau dewa bang. Pakai Tuhan atau dewa bang. Kenapa pakai Allah sih? Di Alkitab pun nggak ada pula dewa bang. Kayak Nah, mana? pakai Nggak ada pemaksaan. Tuhan Bapa. Tuhan itu Yesus. abang pemaksaan namanya bang. Kalau ibaratnya kayak dalam hidup ini abang perkosa, abang paksa. Waduh, langsung si paling korban padahal dia yang nyolong. Ini gimana nih? Mas abang paksa aku bilang di Alkitab mesti ada dewa. Bukan pakai Tuhan. Theos kalau abang ini pakai Tuhan. Di Alkitab kan ada juga Allah bang. Abang, Dapat dari mana itu Allahnya? Ya mana tahu namanya pun tinggal di Indonesia yang kayak mana nggak tahu lah aku bahasanya itu kayak mana bang. Oh, ya ini tadi yang Bang Suma bilang, enggak, saya nyolong tali, kambingnya ikut. Saya demi Allah, gue nggak nyolong kambing, gue nyolong tali, kambingnya ikut. Ya begini. enggak. Ini lucu nih. Di saat Buddha itu pede dengan bahasa Pali ya, Hindu dengan Devanagari ya, atau Sanskerta, Islam dengan pedoman bahasa Arabnya. Kalian kenapa kok malu pakai bahasa Yunani, Bang? Ada apa, Bang? Buddha kitabnya berbahasa Pali gitu kan. Hindu Sanskerta tuh menggunakan karakter Devanagari. Bahasa Arab yang ada di Islam kami nggak pernah malu menggunakan bahasa Arab. Abang Kalian kenapa bertanya malu gitu, Bang. menggunakan bahasa Yunani? Kayak gini bang. Di ajaran kami itu bang, Tuhan kami itu maha peduli, maha baik, maha Aku nggak nanya Tuhan abang, aku nanya kalian. Aku nanya Tuhan Iya, kalian. kami, ya kalian sama kalian. Aku bilang kalian berarti aku kan bang. Kalau kalian itu berarti banyak ya kan bang. Iya. Nah, jadi kami ku jawab bang. Kecuali Ya, abang bilang kenapa abang bahas Tuhan? Kenapa bahas Tuhan jadinya? Aku kan nggak nanyain Tuhan abang. Iya, abang tanya tadi kenapa bahasa Yunani malu bahasa Yunani. Kami nggak ada kata malu kami mau bahasa Yunani mau bahasa apa nggak Nah, itu ada. tahu, nggak malu kan? Nah, tapi kami itu bang untuk memuji Tuhan kami nggak mau ribet bang, karena Dia maha penyayang, maha pengasih. Nggak Loh, ini bukan soal ribet nggak ribetnya bang. ya ribet lah Kaliannya bang kalau gitu. misalnya kalau udah baca Yunani, sedangkan bahasa Indonesia aja berserak-serak, apalagi mau belajar bahasa Indonesia apa Yunani? Hah? Gimana sih? Iya lah Tuhan bang, abang- jadi Tuhan abang- dipermudah dia bang, supaya nggak perlu lagi pakai belajar bahasa Yunani, biar bisa belajar bahasa. Oh. Nah, Ini jadi ini biar- yang susahnya nih. Jadi maunya bilangin ke Tuhan abang, jangan ciptain akal untuk manusia. Kalau manusianya nggak mau belajar, untuk apalah Enggak, akal kami manusia bang? bukannya nggak mau belajar bang, biar nggak Mau ribet. diisi apa akal kalau nggak belajar tuh bang? Mau diisi apa Kan akal? gini bang, abang lah dulu, mana abang pilih? Jalan utama atau jalan pintas? Ini bukan soal jalan bang. Utama itu lah, jalan itu bang. jalan utama lah. Larinya ke jalan apa-apa. Kenapa jalan pintas? Males banget loh. Jalan utama lah yang benar. Kalau ada yang jalan pintas lebih baik aku pilih jalan pintas bang, karena lebih cepat. Pantas jadi maling. Nggak cocok berarti. Tali tadi kan tali ya. Itu dia. Jadi kami nggak memperibet masalah itu bang. Oh jadi seperti ngambil jalan pintas, Iya, cerita Kaisar Augustus. daripada kami belajar bahasa Yunani lagi ya kan bang, untuk belajar apa lebih baik aku kasih tahu. kami ubah jadi bahasa Indonesia biar bisa jadi belajar bahasa Yunani jadi bahasa Teman-teman, Inggris. teman-teman boleh nge-record nih. Barangkali teman-teman nanti butuh nih Alfizen kan nih. Bah. Nah. Bang Solo, Ya bang. Markus 1:1 bang. Markus 1:1 yang dibahas Bang Jibril tadi.
ya Nah, mengenai bahasa Indonesia ketiadaan aja, Bang. kata sabar dulu, sabar. Santai. Pada Markus chapter 1 verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ini Yunaninya. Nah, ini karena saya diberikan akal sama Tuhan saya pakai akal saya nih Bang, makan belajar Yunani. Arche to evangelio, ya, iso Christo. Arche permulaan, to evangelio, kabar baik, iso Yesus, Christo, Kristus, huio anak, to theo, definite artikel to theo ini yang disebut sebagai Tuhan tadi itu. Anak Tuhan atau bahasa Inggrisnya Son of God. Tunggu Bang, tunggu dulu Bang, yang abang bilang tadi bentar Bang, biar ku rekod dulu kan. Mana tahu betul yang abang bilang pengertiannya. Barangkali- Tunggu Bang, biar ku apakan dulu Bang. Iya, ikut aja nggak apa-apa. Nah, biar dia apa? Biar langsung gampang nampak terjemahannya. Udah ya. Betul. The beginning permulaan of the gospel, kabar baik of Jesus Christ, Yesus Kristus, the Son of God, Putra Tuhan. Arche, ya, permulaan. To evangelio, to di sini definite artikel, evangelio di sini gospel, kabar baik. Iso Kristo, Yesus Kristus. Huio, putra atau anak. To theo, putra Theos atau putra Tuhan, Son of God. Ya Bang, Tunggu Bang, tunggu. ini fungsi di mana akal saya itu bekerja Bang. Jadi saya menemukan referensi ya .edu ya, ini education ya. Sumbernya dari mana Alfi? Santa Clara University itu, universitas. Makanya dia Santa Clara itu kekristenan tuh, Universitas Kristen. Kan di sini nanti kalau kita zoom nih udah kelihatan aja nih tanda-tanda salibnya. Makanya dia di sini .edu menandakan bahwa ini website education, website pembelajaran. Di sini kita menemukan sebuah prasasti yang dimana dia di sini ada menuliskan keterangan huruf-huruf yang tertulis, dan yang dimerahkan ini nanti kita bisa baca di pemaparan sebelah kirinya. Ya. Itu yang merah itu bisa diterjemahkan Bang. Coba geser lah Bang. Nah, nanti di sini tuh di pastinya, sabar ya. Di sini kan dijelaskan, they acknowledge ya, mereka mengetahui Augustus a son of God, son of God. Mereka mengetahui Agustus itu ya, son of God, putra Tuhan, whose birth mark the beginning of good tidings, yang kelahirannya itu menandakan dimulainya kabar baik, good tidings, atau di bahasa Yunani itu apa? Evangelion. Evangelion. Apa tadi? Son of God. Apa tadi? Son of God. Coba lihat keterangan berikutnya Bang. For the world, untuk dunia. Jadi kelahiran Agustus ini diketahui oleh orang-orang di sekitarnya menjadi asbab kabar baik untuk dunia. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus' birth. Prasasti ini tuh adanya ya, terpotong pada tahun 9 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Pertanyaannya Bang, kenapa Huio Toteo ya, atau putra Tuhan, dan Evangelio ini ada di kitab Markus Bang? Yang tadinya ini milik Agustus tuh. Kenapa? Ini sekarang ini yang abang tunjuk-tunjuk ini mana, di luar nongol ini atau di Alkitab kami Bang? Oke. Priana duluan. Priene duluan Bang. Jadi nih ke Indonesia kan aja nih. Prasasti kalender Priene ini, prasasti ini dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Tuhan Abang. Sebelum kelahiran Yesus. Beberapa tahun. Berarti kalau Yesus dianggap lahir tahun 4 sebelum Masehi, ya 5 tahun sebelum Yesus udah ada seorang Agustus yang disebut sebagai putra Tuhan, dan kelahirannya itu disebut Evangelion, kabar baik. Lalu 5 tahun jaraknya itu. Indikasi, iya, kabar baik atau Evangelion. Iya Bang, dengar dulu Bang. Mengakui Agustus sebagai putra Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya itu kan? Evangelion.
Artinya evangelion itu apa tuh? Inilah yang dapat di Markus ini di bahasa Greeknya. Tunggu bang, Evangelion tunggu, itu bang. good tidings atau yang diterjemahkan di Kabar baik. KJV itu gospel. Oh, bang, evangelion Kabar itu, bang. baik. Cok kasih tunjuk bang. Apa yang mau kasih tunjuk? Ini. Nah, Apa? ini kan Mau Bang berarti SS? itulah yang aku bilang tadi itu bang. Kan nampak juga sebelum Yesus kami lahir, udah ada orang yang meyakini bahwasanya Yesus akan datang. Apalagi coba. Enggak. Jadi gini Bang. Oke, saya lurusin ya. Bang Solo, jadi 9 tahun sebelum Masehi, Kelahirannya kan? 9 tahun sebelum kelahiran Yesus, ada Roman Emperor namanya Gaius Julius Caesar, punya anak namanya Agustus. Agustus ini karena Caesarnya ini Roman Empire, Roman Emperor, dia itu punya anak disebut anak Tuhan si Agustus ini. Sebelum Nah, 9 tahun sebelum Yesus. Dan kabar baiknya itu kabar baik. Jadi kabar baik si Julius Caesar ini punya anak namanya Agustus. Namanya kabar baik Evangelion. Nah, tiba-tiba begitu Yesus meninggal, udah bangkit lagi dengan cerita abang lah, dengan cita-cita mangan-mangan abang. Tiba-tiba 300-400 tahun kemudian ada kitab namanya Evangelion, kabar baik, tapi bukan soal Agustus, tapi soal Yesus. Paham nggak? paham. Jadi cak mano, Wak? Cak mano? Evangelion itu ibarat apa itu bang? Evangelion itu kabar baik, gospel, perjanjian baru, gospel. Kabar baik. Jadi sangkut pautnya ke yang mau mempertanyakan apa? Kenapa yang ajarannya ngakunya samawi, yang ajarannya nabi-nabi, itu ngambil cerita judul buku pagan, namanya gospel, perjanjian baru. Di mana ngambilnya bang? Ya itu Evangelion itu gospel. Maksudku bang, Evangelion itu kan kabar baik, bahasa Yunani itu kan bang. Iya, Evangelion bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya gospel. Kitab Abang Perjanjian Baru itu namanya gospel, Bang. Itulah. Gospel menurut Markus, gospel menurut Lukas, gospel menurut Yohanes. Arti dari kata itu kabar baik kan bang? Iya, kabar baik, Evangelion. Nah, jadi apa masalahnya kalau diletak itu kabar baik itu di Alkitab Kenapa? kami? Ya Allah, wala quwata. Kenapa ajaran nabi-nabi ini tiba-tiba ngambil judul buku kabar baik dari kaum pagan? Dari mana bang tahu itu ngambil kata kabar baik dari buku pagan? Evangelion kan 9 tahun sebelum Yesus. Tadi udah diceritain lah, haula wala quwata. Ini kayaknya abang kurang minum air nih. Dibilang dari tadi Agustus lahir itu dikatakan Evangelion. Dia ulang lagi. Turun. Kurang minum air nih. Pusing saya begini. Heeh. Kurang aqua dia. Satu lagi mengenai silsilah, mungkin nanti Opit mau menanggapi. Textus Receptus Bible yang kubawakan ya, ini dari Textus Receptus Bible, teman-teman boleh SS atau masih record gak apa-apa. Pada Lukas pasal ketiga ya, pasal ketiga butir ke 33 nih kawan-kawan.